dimanapun Anda berada. Kembali selamat pagi dan masih bersama Pro 1 RRI Padang. Kita akan bersama di Mutiara Pagi hari ini pendengar berbicara tentang memahami keberagaman penetapan awal Ramadan, menguatkan persatuan. Untuk itu, saya sudah bersama dengan narasumber kita untuk pagi hari ini pendengar. Di ujung sana ada narasumber kita, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk semua ya. Bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz? Alhamdulillah, semalam kan ada hujan, jadi udara tambah segar. Iya, terima kasih Ustadz selalu meluangkan waktu untuk bersama di Mutiara Pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan ya Ustadz. Nanti kita akan undang pendengar juga, pendengar bisa bergabung lewat telepon 812-878 atau melalui WhatsApp juga di 08166 66975. Pendengar Anda bisa saksikan juga acara ini lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan dengar terlebih dahulu pengantar dari narasumber kita, Ustadz Haji Firdaus. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar Mutiara Pagi yang saya hormati, tentunya dengan senang hati saya bersama Bu Rita Ismail menemani Anda dalam program Mutiara Pagi ini. Dengan senang hati tentunya kita berbagi. Sebelum interaktif ya, sedikit pengantar. Sekarang kan kita di bulan Rajab, sudah itu disusul dengan Sa'ban. Kalau Sa'ban ya hanya dalam hitungan hari demi hari ya, orang sudah mulai sibuk menyiapkan diri dari berbagai hal untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ya punya keistimewaan banyak lah, langsung dirasakan pada diri masing-masing yang membina untuk lebih taat menuju takwa, karena kewajiban berpuasa adalah untuk setiap pribadi ya. Bahkan mulai dari anak-anak usia PAUD, TK itu sudah dilatih. Ada yang sanggup 3 jam, 5 jam, juga dulu itu ya saya dengar walaupun dia belum masuk sekolah dasar, berarti dalam usia kanak-kanak sudah ada yang puasanya full 1 hari. Itu kan pendidikan yang luar biasa. Nah sekarang bagaimana memahami masuknya Ramadan dari keberagaman, karena setiap tahun hampirlah itu yang kita rasakan. Walaupun sama berpuasa secara nasional, ada saja yang duluan 1 hari, terus ada pula yang kemudian 1 hari. Jadi paling tidak ada yang 3 hari memulai Ramadannya, ada yang kemarinnya, ada yang hari ininya, ada yang besoknya itu. Walaupun sudah disebut secara nasional sama, sekiranya tidak sama pula secara nasional, bisa terjadi 4 kali 1 Ramadan itu. Kemarinnya, lalu hari ini, lalu besoknya lagi. Itu bisa kita rasakan. Nah, dalam hal ini bagaimana sikap kita? Tentu supaya sikap lebih indah, mari kita pahami bagaimana bisa terjadi perbedaan dan kenapa pula bisa terjadi ada kesamaan. Kalau kesamaannya itu ya sama-sama berpuasa di 1 Ramadan memulainya, tapi memahami 1 Ramadan itu yang terjadi keberagaman. Izinkan saya, karena ini adalah sifatnya keilmuan dan terbuka saja, tujuan kita adalah satu sama lain memahami. Saya sebenarnya atas pribadi tidak pula paham secara mendalam, hanya sedikit. Yang sedikit itulah yang kita bagi nanti
pendengar boleh berpartisipasi untuk menambahkan atau masukkan ya. Sesungguhnya bulan dan matahari dia beredar menurut perhitungan. Ini yang diisyaratkan dalam surat Ar-Rahman ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Bihusban dimaknai perhitungan yang amat sangat teliti. Jadi mustahil itu ya tidak akan mungkin terjadi kesalahan atau kelalaian, tidak akan ada karena semuanya beredar menurut perhitungan. Jadi kalau perhitungan ya manusia saja sudah putus perhitungannya, maka tepatlah apa yang dia programkan. Tapi kalau salah-salah perhitungan ya gagal. Nah, itu tidak mungkin terjadi kegagalan karena Allah yang punya kuasa. Itu ya matahari dan bulan. Terus masih matahari dan bulan sebagai pedoman untuk bersatu berpuasa. Surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menghisap atau menghitung perjalanan waktu. Jadi dalam ilmu hitung itu sudah bisa diketahui kapan satu Ramadan itu, kapan satu Muharram, kapan satu Rajab, dan seterusnya. Karena menyebut juga matahari juga bisa diketahui kapan 1 Januari, kapan 25 Desember, 17 Agustus, itu bisa diketahui. Nah, buktinya ya, kalau kita diberi atau ikuti buku agenda kerja, dia diberikan tahun 2023. Tapi kok ada ya kalender 5 tahun ke depannya sudah ada di sana. Ini membuktikan tahun depannya itu bisa diketahui. Begitu juga dalam ilmu hitung bisa diketahui sekian tahun ke depan kapan satu Ramadan itu masuk. Nah, sekarang model perbedaan. Ada yang berpaham untuk mengawali puasa itu dengan melihat bulan, apabila bulannya tampak berpuasalah ya. Lalu memahami ini betul-betul bulan itu dilihat. Kapan bulan itu dilihat? Di akhir Sa'ban. Hanya saja dalam menentukan akhir Sa'ban, di tengah masyarakat juga terjadi perbedaan. Misalnya ya dari program pemerintah Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, kapan akhir bulan itu? 29 Ramadan, 29 Sa'ban. Nah, kapan 29 Sa'ban itu? Sudah ada hitungannya. Dalam menghitung 29 Sa'ban semuanya sama. Terus nanti dipahami, dilihat bulan saat matahari terbenam di akhir Sa'ban, apakah matahari ya waktu terbenam itu hilalnya sudah di atas ufuk atau belum. Pemahaman tampak pertama benar-benar tampak oleh mata kepala atau mata indera. Di mana tempat melihat? Bisa dari tempat ketinggian di pinggir pantai, bertemu pandangan kita itu ufuk barat ya. Yang dikatakan ufuk adalah pertemuan kaki langit dengan tepi laut, kita arahkan ke arah matahari terbenam, itu disebut ufuk. Ufuk itu disebut juga horizon, bidang datar. Kalau bulan benar-benar tampak di atas ufuk, maka diyakinilah satu Ramadan masuk, maka malamnya bertarawih, besoknya berpuasa. Itu kalau tampak disebut ru'yatul hilal. Maka pemerintah mengumumkan bahwa ada yang bulan itu tampak, tampaknya tidak asal tampak, itu disumpah. Dihadirkan juga hakim ya, hakim dengan baju kebesarannya, pakai toga, ya baju kebesarannya hakim, lalu disumpah
supaya ini kuat dari segi hukum, baru diumumkan dalam sidang isbat. Sidang isbat itu di pusat di Kementerian Agama dengan saksi yang banyak lalu diumumkan. Tampak kedua dimaknai itu dengan melihat dengan ilmu pengetahuan yang disebut dengan hisab. Menurut ilmu hisab, 1 Ramadan itu untuk tahun ini jatuhnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret karena tanggal 22 Maret hari Rabu saat matahari terbenam hilalnya sudah tinggi 8 derajat di atas ufuk. Nah, jadi karena sudah 8 derajat lebih di atas ufuk, diduga berat, diduga besar ya, atau diduga kuat puasa secara nasional tahun ini sama. Karena pemerintah dengan metode imkan ru'yah itu 3 derajat ke atas. Nah, dia sudah 8 derajat. Tampak tidak tampak hilal itu ya sudah dianggap imkan ru'yah, sudah mungkin bisa dilihat. Jadi hari Rabu tanggal 22 Maret itu adalah malam pertama Ramadan, agenda tarawih, witir, terus mungkin juga diawali dengan ceramah, ngumpul infak ya, karena pahalanya berganda-ganda, mungkin juga tadarus. Nah, terus bagi yang memahami dengan hitungan bulan, walaupun misalnya secara nasional sama, hari Kamis berpuasa tanggal 23 Maret, adakah yang mendahului? Biasanya ada. Kalau di Ranah Minang ini, paling tidak ya Sumatera Barat, sebab Ranah Minang itu kan dulunya kan sampai ke Pekanbaru, sampai ke Jambi, bagian wilayah Ranah Minang. Nah, tapi Sumatera Barat itu misalnya dari Tarikat Naksabandiyah ya, biasanya duluan itu puasanya. Saya sudah amati beberapa tahun dan menjadi berita nasional. Kenapa duluan? Karena metode hisabnya juga ada. Tapi kenapa? Saya hanya bisa menjawab begitu karena juga punya hitung-hitungan juga. Dari Tarikat Naksabandi untuk beberapa tahun ke depan dia sudah bisa juga menjawab kapan 1 Ramadannya. Tapi dalam kenyataan selalu dahulu dari hitungan ketetapan secara nasional. Maka ini pun sudah berulang kali dan itu bisa dimaklumi. Dialog sudah dibangun sebenarnya dari sang gurunya yang ada di Padang, tapi sekarang sudah masuk tahun kedua, sudah meninggal. Itu juga diundang ke pusat. Kenapa begini begitu? Ya saling dengar sehingga memaklumi. Terus ada juga secara nasional sudah berpuasa, misalnya hari Kamis tanggal 23 Maret itu, sudah puasakah semua secara nasional? Ya tidak. Biasanya dari Tarikat Satariyah yang berpusat di Ulakan, ada yang di Kota Tuo, Kabupaten Agam, mungkin juga di tempat-tempat lain, itu biasanya orang sudah berpuasa secara nasional yang dari Tarikat Satariyah dalam pegangannya itu baru akan melihat bulan nantinya jelang maghrib. Nah, itu saya juga sudah ikuti waktu saya diulakkan. Saya waktu itu sudah puasa 1 hari dan itu dimaklumi secara nasional sudah. Tapi tuankunya ya ulamanya diulakkan yang berpegang kepada keyakinan Tarikat Satariyah memang masih makan minum, yang merokok tetap merokok dan menghormati juga orang yang sudah puasa. Nah, baru akan melihat bulan malamnya itu. Begitu pula waktu di Kota Tuo, waktu saya mendampingi anak, seorang nenek berkata di surau Kota Tuo, kami di Sikona lah puasa orang sadono, baru kami melihat bulan. Jadi begitu, jadi tidak mengada-ada. Jadi kenapa ada yang kemudian karena ada keyakinan untuk berpuasa itu benar-benar melihat bulan. Bulan itu baru tampak untuk wilayah Indonesia itu malam kedua karena dia sudah tinggi dan agak besar. Tapi kalau malam pertama, daerah kita daerah tropis, sulit melihat bulan itu. Jadi kalau sulit, bagaimana kemudahan dari Allah? Ya bisa dihisap atau dihitung. Apakah hari hujan atau bagaimana?
posisi bulan sudah bisa diketahui. Itulah diantaranya, moga-moga mudah untuk dipahami dan kita ikuti perkembangan selanjutnya. Saya kembalikan pada Bu Rita. Iya, baik, terima kasih Ustadz. Demikian pengantar dari narasumber kita, pendengar Ustadz Haji Firdaus. Dan tentu kita akan terima pendengar di telepon 812878 atau di WhatsApp 08166666975. Penelpon pertama ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Saya Bu. Iya, di Pariangan ya Pak? Ahmad Khalidi. Iya, Ustadz Ahmad Khalidi. Silakan Pak Ahmad Khalidi pertanyaannya Pak. Sudah lama tidak dengar suara Pak Ahmad Khalidi nih. Ini saya mohon maaf karena sudah jarang agak gabung. Iya. Pertama, biasanya setiap pagi saya berusaha untuk khatam 30 juz dulu sebelum pusat, saya belum menyentuh radio. Oke, baik. Silakan pertanyaannya Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Saya mau melantunkan dua pertanyaan ini Pak. Pertanyaan saya pertama mengenai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi pertanyaan saya begini Pak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dimi'rajkan ke Aras, ya kan? Yang mau saya tanyakan, ada beliau melihat Allah dalam mata telanjang beliau. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua mengenai surah yang sama di ayat yang berbeda. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tamshi fil ardi marhan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Artinya, jangan kamu bersifat sombong, kata Allah, karena kamu tidak mungkin bisa menembus bumi dan tidak akan mampu setinggi gunung. Pertanyaan saya, yang dimaksud Al-Quran ini, dari Allah ini, kesombongan yang bagaimana? Karena kan kesombongan ini kan banyak bunyinya gitu kan. Jadi tolong syarahannya agak diperhalus gitu agar mudah dipahami oleh orang-orang tasawuf dan orang-orang lainnya. Terima kasih Mbak Rita. Iya, sama-sama Pak Ahmad Khalidi. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Iya. Silakan Ustaz. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di Sidratul Muntaha, kan malaikat tidak ikut lagi, jadi Allah saja bersama Allah ya, sehingga jaraknya itu dekat seperti antara dua anak busur. Tentu tidak bisa diukur dengan busur misalnya ya kita busur itu seperti dari ujung ke ujung itu kan dekat sebenarnya. Jadi bertemunya Rasulullah dengan Allah jangan dipahamkan dia tampak Allah itu dengan mata kepalanya. Misalnya saya sekarang berhadapan dengan dengan mikrofon ini kan tampak ini bisa saya pegang, jangan seperti itu. Tapi begitu makna dekatnya Allah dan Rasul sehingga tidak lagi pakai perantara. Hanya saja kemampuan kita memahami soal dekat itu sampai hari ini tentu sangatlah terbatas. Hanya ada di hati, ya di mata hati itu dirasakan bagaimana menyatunya itu. Tentu untuk diterangkan secara bahasa siapapun itu tidak akan sanggup. Maka saya sering berseloroh, tapi seloroh ini sangat berhati-hati ya. Seperti apa dekatnya waktu di Sidratul Muntaha itu Allah dengan Rasul. Silakan tanya langsung nanti setelah masuk surga. Rasul akan menjawab dengan sesungguhnya, kira-kira begitu ya. Karena apa? Nanti siapa saja yang masuk surga dipertemukan dengan semua nabi-nabi, minan nabiyina, seluruh nabi-nabi. Jadi apa-apa pertanyaan di dunia ini yang belum tuntas, maka terjawab tuntaslah nanti di surga. Lalu
saya pun sangat miskin dalam berbahasa. Bagaimana caranya? Silakan beramal saleh dengan sungguh-sungguh. Nanti insya Allah masuk surga. Tanyakan persoalan-persoalan yang belum terjawab. Kira-kira itu ya. Kemudian sombong itu, makna sombong tentu sangatlah luas. Kalau dari fisiknya bisa saja mungkin kalau jalan dia agak mencongak, hidungnya seakan-akan ke atas misalnya ya. Lalu memandang orang remeh, itu dia sombong juga. Terus lebih dari itu, hanya di hati. Walaupun itu tidak diungkap, walaupun jalannya agak merunduk-runduk, tapi dia sombong. Jadi sombong itu di hati. Misalnya ya, saya akan tahu, itu sudah duluan saya mengerti dan lain sebagainya. Hanya itu di hati, atau melihat seseorang, ini sudah diukur ini kemampuannya. Walaupun itu belum diucap. Jadi kita memang sangat menjaga suara hati atau ya jeritan hati atau sorak-sorainya hati ini walaupun tidak terlihat hendaklah dijaga. Jangan ada sombong. Sebab kalau orang ada saja kesombongan di hatinya kan dia juga terhalang masuk surga. Sekali lagi Pak Ahmad Khalidi Hafiz, saya tentu juga tidak mampu menerangkan karena juga tidak memahami pula tasawuf atau tarikat, katakan jangankan mendalam, dasar-dasarnya juga belum bisa dikatakan mantap. Kira-kira begitu. Tapi hati-hati kita, ayo kita menjaga hati. Kalau paling saya hanya menyebut begini, ayo kita tampil di dunia ini dengan tampil menarik, dengan menonjolkan kerendahan hati dan ketinggian budi. Moga-moga dengan rendah hati, sifat sombong tadi benar-benar nyah dari diri kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Satu di WhatsApp Ustaz sebelum kita terima kembali di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tanjung di Padang. Jam-jam berapa saja waktu untuk dilarang sholat? Baik pagi, siang, dan sore. Kalau melihat matahari sering tidak jelas Ustaz. Jadi mohon pencerahannya Ustaz. Itu dari Pak Tanjung. Silakan Ustaz. Ya, bagus sekali ya Pak Tanjung pertanyaannya. Oleh sebab itu disarankan semua punya jadwal salat. Kalau di Muhammadiyah setiap tahun mencetak kalender, begitu juga ya Masjid Raya Sumbar juga cetak kalender yang dilengkapi dengan jadwal salat yang akurat setiap hari itu. Kalau dulu jadwal salat kan 3 hari. Kalau sekarang setiap hari itu lebih akurat. Nah, yang terlarang salat tatkala Nabi menerangkan waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Apabila matahari terbit, jangan kamu lakukan salat karena matahari terbit antara dua tanduk setan gitu ya. Jadi kenapa disebut antara dua tanduk setan? Begitu benar kerasnya larangan jangan salat di waktu suruh. Hanya saja orang ada salah memahami. Jadwal salat itu kan ada subuh, suruh, duha sampai isya. Dipahami suruh itu untuk salat, tidak. Suruh memberitahu matahari sudah terbit. Terus apa? Terlarang salat. Nah, gitu ya. Itu satu. Jadi kalau mau salat juga di pagi hari, sesudah salat subuh, matahari sudah terbit, jangan salat waktu itu karena itu suruh. Kapan salat? Tunggu awal waktu duha. Kalau tidak pulang dulu, tetap di masjid, itulah yang disebut dengan salat Isra itu. Yang pahalanya seperti haji, umrah, sempurna kan itu ya. Jangan salat di waktu suruh, tapi sesudahnya. Di kalender Muhammadiyah itu ada waktu duha di awal waktu. Jadi apa itu salat suruh atau salat Isra yang dipahami masyarakat adalah salat duha di awal waktu. Kemudian sesudah salat asar, tidak ada lagi salat sunat jelang maghrib. Terus saat-saat matahari hendak terbenam itu dihindari. Hanya saja larangan itu tidak pula sampai tingkat haram karena juga ada dispensasi. Kalau misalnya seseorang masuk ke masjid jelang maghrib, dia boleh saja tahiyat masjid walaupun matahari hampir-hampir terbenam. Seperti itu. Ya. Baik, itu untuk pendengar kita Pak Tanjung di WhatsApp. Pendengar ini masih berbicara tentang memahami keberagaman penetapan awal Ramadan menguatkan persatuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rita. Iya, Ajo silakan pertanyaannya Jo. Ya, assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna fil laili wan nahar wa ma khalaqal samawati wal ardh la yasilikum yattaqun. Ini sambung ayat tadi Pak De. Iya.
Sesungguhnya pada pagi malam dan siang dan padanya diciptakan Allah langit dan bumi pasti terdapatkan salah kebiasaannya bagi orang yang bertakwa. Nah, saya bertanya, di antara dua itu yang benar cuma kan satu. Nah, kita kan nanti memasukkan bulan puasa yang beragam tadi Pak kata Pak Ade. Ada yang dulu, ada yang kemudian sekali. Nah, jadi bagaimana kita menyikapinya? Yang benar itu adalah satu, bukan dua, bukan tiga. Demikian Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Memang kita harus bertegas-tegas tapi tetap bijaksana. Tidak ada hati yang luka, tidak ada yang kesal, dan tidak ada yang berhibah hati dalam menerangkan, dalam mengambil sikap. Terus tetap dewasa, bertoleransi. Jadi begini, benar. Hitungan itu hanya satu, hitungan perjalanan bulan satu, matahari satu, cara berputar bumi ini juga satu, tidak ada berselisih. Hanya saja dari segi menetapkan metode yang dipakai kok bisa terjadi berbeda. Misalnya kenapa bisa sama 1 Muharram, 27 Rajab, 12 Rabiul Awal untuk kita di Indonesia, kan itu juga bulannya. Idealnya di 1 Ramadan, nanti juga 1 Syawal mestinya sama, tapi kok kadang-kadang berbeda, kadang-kadang ada sama. Nah, bagaimana ini kita menyikapi? Pertama, tanamkan di hati yang benar itu dari sekian yang banyak itu hanya satu. Itu satu ya. Maka berhati-hati dalam berkalimat, yang mau puasa hari kemarin benar, hari ini benar, besok benar. Itu yang sangat keliru. Itu keliru. Tapi begini, silahkan berpuasa sesuai dengan keyakinan, hasil perjuangan, pemikiran, diskusi, lalu mantap hatinya silahkan. Mungkin seperti itu boleh. Tapi kalau misalnya bicara atas nama pribadi, kalau saya ditanya, saya yakin hari ini dengan alasan begini-begini itu ya. Tapi kalau berbeda di antara saya yang ada puasa kemarin, saya menghormati. Tidak menyalahkan, tapi tidak pula berarti Anda benar. Anda begitu. Saya benar juga. Jadi mana yang benar? Siapa yang berpuasa besok artinya berbeda dengan saya, misalnya sang berbicara nih ya, ternyata besok secara moral saya menghormati Anda kalau memang keyakinannya besok, tapi izinkan saya tentunya saya memang yakin hari ini. Nah, itu yang benar. Tapi ada juga kalimat yang diplomatisnya begini, dari sekian kok sampai 4 hari bedanya 1 Ramadan, mana yang betul? Boleh dijawab, betul semuanya menurut pendapat masing-masing. Nah, bisa begitu. Tapi kalau dibenarkan semuanya, ini keliru. Mungkin begitu, Ajo Uniang. Tapi nanti kalau ada kalimat yang lebih bijak, itu sah saja. Baik Ustaz. Ini sepertinya masih ada di telepon, tapi karena memang keterbatasan waktu kita Ustaz. Mohon maaf pendengar tidak bisa kami terima kembali. Kita akan dengar kesimpulan perbincangan kita yang disampaikan Ustaz Firdaus. Silakan Ustaz. Ya, dari beragam ya, keberagaman itu kapan ini berakhirnya diduga mungkin tak berakhir. Karena sudah puluhan tahun, mungkin sudah ratusan tahun juga di zaman sahabat dan sesudahnya juga ada terjadi perbedaan-perbedaan. Moga-moga untuk kedepannya titik perbedaan itu berkurang, titik persamaannya banyak. Mungkin itu yang kita harap. Tapi jangan pesimis, tetaplah optimis. Titik temunya itu insya Allah makin lama makin menguat karena bukti-bukti nyata itu mudah. Misalnya waktu terjadi bulan purnama, oh ya sekarang bulan purnama ya, coba dihitung surut, mana yang benar, itu bisa seperti itu. Terus dengan kemajuan teknologi. Nah, hanya dari berbagai pendapat kita saling menghormati. Terus bagaimana? Saya kalau ditanya sangat berkeyakinan apabila pemerintah, masyarakat, umat Islam keseluruhan benar-benar ingin bersatu dalam menunaikan ibadah Ramadan sama, begitu juga nantinya ya berhari raya, sebenarnya bisa sejak dahulu sampai akhir zaman. Caranya bagaimana? Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dan dukungan ilmu pengetahuan dengan bukti-bukti ilmiah tanpa campur tangan kekuasaan dan politik atau ego-ego kelompok, tapi murni secara ilmu.
Menuju murni secara ilmu inilah kita bersabar sini, berjuang terus sampai nanti benar-benar kita nikmati. Insya Allah sama. Baik, Ustaz, terima kasih banyak sudah bersama memberikan pengetahuan pagi hari ini, Ustaz. Ya, sama-sama. Selamat beraktivitas kembali. Pendengar tadi berbicara tentang memahami keberagaman penetapan awal Ramadan, menguatkan persatuan. Dengan narasumber kita tadi Ustaz Dr. Haji Firdaus MHI yang merupakan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Pak Ahmad Khalidi tadi, kemudian juga ada Pak Tanjung Ajo Uniang. Terima kasih, Anda bisa saksikan lagi pendengar lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan segera jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya akan sampaikan warta berita daerah.